Hari ini kita belajar tentang komposisi fungsi. Sebelum masuk ke materinya, apa itu komposisi fungsi? Nah, komposisi fungsi itu misalnya di dalam sebuah pabrik kue, kan biasanya sebelum kue itu jadi kan pasti ada proses membuatnya. Nah, misalnya ketika akan membuat kue, kalian membuat adonan, kemudian adonan-adonan tersebut pasti punya takarannya kan. Nah, biasanya ditimbang. Nah, setelah ditimbang, misalnya didapatkan itu sekian-sekian beratnya. Nah, ibaratkan beratnya itu adalah fungsi fx, misalnya. Nah, setelah ditimbang, terus kalian adon, setelah itu kalian panggang. Setelah dipanggang kan jadi masak. Nah, setelah masak, biasanya berat kuenya itu berbeda kan? Nah, kalau berat kuenya sudah berbeda, misalnya itu G fungsi fx, misalnya. Nah, terus kemudian notasi Gfx dapat dinyatakan sebagai G bundaran Fx. Nah, notasi G bundaran Fx inilah yang disebut komposisi fungsi G terhadap F. Jadi contohnya tadi kalian memanggang kue. Nah, jadi sebenarnya komposisi fungsi itu adalah penggabungan dua atau lebih fungsi dengan aturan tertentu. Fungsi apa aja? Nah, kalau dari G bundaran F ini ada fungsi G dan fungsi F. Jadi gabungan fungsi G dan fungsi F. Jadi disebut komposisi fungsi. Nah, sebelum lebih jauh mengenai komposisi fungsi, kita akan belajar dulu tentang operasi aritmatika fungsi. Nah, ada beberapa operasi aljabar pada fungsi. Ada 4. Yang pertama ada penjumlahan. Kalau penjumlahan tuh biasanya F ditambah G, F ditambah Gx itu sama aja dengan F fungsi Fx ditambah fungsi G. Kalau pengurangan fungsi, F dikurang Gx itu biasanya fungsi X, fungsi F dikurang fungsi G. Terus kalau perkalian ada F kali Gx berarti sama aja dengan fungsi F dikali G. Kemudian kalau misalnya ada pembagian fungsi F per G berarti fungsi F per Gx, dimana Gx ini nggak boleh sama dengan 0, berarti Gx nya selain angka 0 ada 2, 3, dan seterusnya, tapi selain angka 0. Nah, misalnya ada soal diketahui Px sama dengan 2x plus 1, kemudian Qx sama dengan x min 2, tentukan P tambah Qx, P kurang Qx, kemudian P kali Qx, P per Qx. Nah, bagaimana caranya? Nah, P tambah Qx itu sama aja dengan Px ditambah Qx. Jadi, masukkan nilai Px dan juga Qx-nya. Berapa nilai Px-nya? Ternyata nilai Px-nya sama dengan 2x ditambah 1 ditambah x min 2. Nah, kalau soalnya kayak gini, cari variabel yang sejenis, aljabar yang sejenis. Sekarang 2x. Adakah teman 2x di sini yang aljabarnya sama-sama x? Oh, ternyata ada x. Tidak ada yang lain, berarti 2x ditambah x. X ini sama aja dengan 1x, berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3x. Kemudian 1, apakah 1 ada temannya? Ternyata ada di sini, berarti 1 dikurang 2. Berapa 1 kurang 2? Oh, ternyata negatif 1. Maka dari itu hasilnya 3x negatif 1. Tidak bisa dijumlahkan lagi karena nilainya tidak sejenis. Ini x, ini nggak ada x-nya. Kemudian soal yang kedua ada P dikurang Qx. P dikurang Qx. Nah, kalau seperti ini sama aja berarti P x dikurang Qx. Masukkan nilai Px-nya. 2x positif 1 dikurang x negatif 2. Cari yang sejenis. 2x ini sejenis dengan x, berarti 2x dikurang x. Ingat, x itu sama dengan 1x. Berarti 2 dikurang 1. Berapa? Oh, ternyata 2 kurang 1 sama dengan 1. Berarti sama dengan 1x, atau cukup tulis dengan x saja, nggak apa-apa. Tulis 1 di depannya juga nggak masalah. Terus ada 1. 1 temannya ini siapa? Ternyata 2. Berarti 1 dikurang negatif 2. Berapa 1 dikurang negatif 2?
minus ketemu minus jadi positif, berarti 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, berarti P dikurang QX sama dengan X positif 3. Tidak bisa dijumlah lagi karena variabelnya tidak sejenis. Nah, sekarang yang perkalian P kali QX, berarti PX dikali QX. Masukkan aja nilai 2X positif 1 dikali X negatif 2. Nah, kalau perkalian ini dikali semuanya. Nggak kayak pertambahan tadi ya. Kalau pertambah sama pengurangan itu harus yang sejenis variabelnya. Kalau ini berarti dikali semua. Nah, berarti dari 2X dulu. 2X itu dikali dengan X. 2X dikali X berapa? 2 dikali 1, 2. X dikali X sama dengan X kuadrat. Nah, jadi X pangkat 2. Kemudian, setelah itu, 2X dikali, setelah dikali X berarti 2X dikali negatif 2 nih. Jadi seperti ini, kemudian seperti ini. Nah, 2X dikali negatif 2. 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 4. Kemudian ada X-nya, berarti negatif 4X. Nah, yang duanya sudah habis dikali dengan yang di sini, berarti yang ini lagi. 1 dikali X sama dengan, ini positif, ketemu positif, jadi positif 1 dikali 1, 1. Berarti kali X berarti 1X. Kemudian 1 dikali yang belakang, 1 dikali negatif 2 sama dengan negatif 2. Nah, kalau sudah seperti ini, baru cari yang sejenis. 2X kuadrat tidak ada temannya, berarti langsung aja tulis 2X kuadrat. Negatif 4X, apakah ada temannya? Oh, ternyata ada di 1X, berarti yang sama-sama X ujungnya. Berarti negatif 4 ditambah 1. Kalian punya utang 4, uang kalian 1, berarti sisa utang kalian negatif 3. X-nya jangan lupa masukkan. Kemudian tersisa negatif 2. Negatif 2 nggak ada temannya, langsung aja tulis negatif 2. Nah, seperti ini. Ini sudah selesai kalau seperti ini, karena nggak bisa dijumlahkan lagi. Karena variabelnya nggak sejenis semua. Ini X kuadrat, ini X, ini hanya konstanta. Sekarang yang P per QX, berarti PX dibagi QX. Nah, masukkan nilainya 2X positif 1 per X min 2. Setelah itu, kalian cari apakah ada angka yang bisa disederhanakan kemudian bisa dibagi 2. Kalau misalnya, karena rumus pembagian pecahan itu harus ada yang dicoret. Kalau misalnya pembagian seperti ini, berarti harus atas dengan bawah ini harus bisa dicoret dan angkanya sama. Ini 2X plus 1, ini X min 2, belum sama. Supaya sama, bagaimana? Yang atas coba kita sederhanakan. Jadi atas kalau disederhanakan menjadi 2 dikali X positif setengah. Dapat dari mana? Karena ketika 2 dikali X hasilnya 2X, kemudian ketika 2 dikali 1 per 2 hasilnya 1. Sama aja dengan ini, makanya bentuknya jadi seperti ini, supaya bisa dicoret. Nah, yang bawah tetap X min 2. Nah, apakah sama atas dengan bawah? Yang dalam kurung, perhatikan yang dalam kurung ya. Apakah X plus 2 ini sama dengan X negatif 2? Ternyata nggak sama, jadi dia nggak bisa dicoret. Maka dari itu penyelesaiannya hanya sampai sini saja. Seperti itu. Di sini saya kasih contoh, kalau misalnya ada soal P per QX, PX per QX, misalnya 2X positif 4 per X plus 2. Nah, ini bisa disederhanakan. Hasilnya bisa dicari ini. Berarti supaya bisa dicoret, maka yang atas ini disederhanakan. Berarti menjadi 2 dikali X positif 2 per X plus 2. Kenapa bisa seperti itu? Karena 2 dikali X sama dengan 2X, kemudian 2 ditambah 2 dikali 2 sama dengan
4. Maka ini sama. Nah, atas dengan bawah perhatikan dalam kurung ternyata sama. Sama-sama X plus 2. Nah, kalau sama-sama X plus 2 seperti ini bisa dicoret. Dapatlah 1. Berarti 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, hasilnya ini. Ini kalau contoh di soal yang lain.